banyak 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 dana dibilang banyak juga enggak Ya. di Australia. Kayak budget per tahun enggak banyak juga independent filmmakers juga harus kayak berebutan itu. Iyalah sama di sini fundingnya juga gitu begitu. nggak banyak Ya. gitu ya. Terus juga jadi seperti kayak sutradara Indonesia juga bisa Minta. cari dari Europe kayak Ya. kayak funding bodies, Ya. kayak festival kadang-kadang Festival, ya. ya. Ada berapa dana yang bisa dibagikan. Ya, tapi itu memang berbeda dengan industri yang butuh banyak tadi. Gini, Anda selain tadi ya khusus ingin Aku rasa mungkin masih ngajar tetap. Ya, ngajar kan? Suka ngajar tapi juga masih berkeinginan mungkin buat film kadang-kadang low budget, berkarya ya. Low budget. Kalau ada skrip yang cocok gitu ya. Terus masih juga harus cari finance ya. Karena tuh filmmaking juga enggak murah. Juga banyak kayak minta funding dari itu, dari sponsorship ya. Kita juga harus pikirkan marketnya ya. Juga nggak mudah cari produser. Atau Anda jadi produser sekaligus. Ya kan? Responsibility-nya tinggi sekali. Ya, tapi kan tapi Australia banyak loh membantu sutradara pemula meskipun ya terbatas ya. Yang akhirnya filmnya tidak maksimal juga. Jadi karena gini, saya sering melihat film-film yang funding bantuannya itu dari pemerintah Australia gitu ya, untuk orang Indonesia bahkan. Lalu di sini kan terpublikasikan seakan-akan itu film hebat gitu ya. Tapi saya lihat ya karena budgetnya terbatas ya hanya karena Australia, kerjasama Australia dengan ini itu aja. Banyak dana dibilang banyak juga enggak di Australia. Kayak budget per tahun enggak banyak juga independent filmmakers juga harus kayak berebutan itu. Iyalah sama di sini fundingnya juga gitu begitu. nggak banyak gitu ya. Terus juga jadi seperti kayak sutradara Indonesia juga bisa cari dari Europe kayak kayak funding bodies, kayak festival kadang-kadang ya. Ada berapa dana yang bisa dibagikan. Ya, tapi itu memang berbeda dengan industri yang butuh banyak tadi. Gini, Anda selain tadi ya khusus ingin meneliti tentang Teguh Karya, kemudian yang kedua mengkaitkan humanisme di Indonesia melalui karya-karya Teguh Karya, kira-kira kan gitu ya. Iya, benar. Tapi Anda juga mengamati perfilman Indonesia secara keseluruhan. Aku ada lihat itu karya sutradara muda seperti kayak yang buat Arisan, Nia Dinata. Aku ada research beberapa karya Garin Nugroho. Garin Nugroho. Aku respect Garin dengan karyanya yang aku nonton seperti kayak Daun di Atas Bantal. Artinya Anda memang mengamati film-filmnya lebih pada nilai-nilainya ya di dalamnya. Tapi Anda tidak mengamati perkembangan industri film di Indonesia ya? Aku ada secara bisnisnya, apanya, jumlah produksinya, enggak? Secara garis besar saja. Tapi aku lebih fokuskan
kayak tema ya nilai-nilai yang terkandung dalam film yang Anda tema konsentrasi. Kayak sosialisme, kayak kemanusiaan. Itu apa? Karena aku lihat Gari Nugroho film seperti kayak Daun di Atas Bantal juga mengenai relationship, hubungan antara ibu dan anak. Terus saya bertanya itu karena yang Anda teliti ini adalah film-film yang sesuai dengan kesan pada usia Anda. Ya kan, terakhir kan Arisan yang terbaru. Kenapa saya bertanya Anda mengamati film-film sekarang? Saya sebenarnya ingin bertanya, apakah film-film Indonesia sekarang ini tahun 2003 ke sini atau dekade inilah dibandingkan dengan film-film dekade sebelumnya, Garin, tadi Nian Dinata, apalagi Teguh Karya, kira-kira lebih bernilai isinya ya? Sebagai akademikus, aku lihat banyak dalam beberapa tahun terakhir ini perfilman Indonesia banyak buat film-film horor. Aku mungkin ini sih aku punya semacam asumsi atau anggapan mungkin secara bisnis mungkin itu film horor bisa menghasilkan box office yang lebih menguntungkan untuk investornya kayak produser. Ada beberapa film horor yang aku suka juga. Aku lupa nama direktornya, kayak seperti kayak Impetigoria sama nggak tahu apa sih namanya, judul Indonesianya. Kalau judul itu internasionalnya Satan's Slave. Sebenarnya sama-sama Impetigore. Aku lihat Impetigore sama Satan's Slave, dia punya settingnya di perdesaan. Itu kayak period yang lama, set desainnya sangat. Tapi kan gini kalau itu kan lebih pada teknis sinematografi ya. Anda kan tertarik Teguh Karya karena humanismenya, karena itu. Nah, itu kan nilai. Humanisme ini kan nilai. Bahwa artistik filmnya Teguh Karya juga it's okay, ya kan. Tetapi kan konsentrasi penelitian Anda lebih pada humanismenya, realismenya dia. Itu yang aku suka. Itu film-film yang jenis film yang aku sukai. Walaupun aku bisa enjoy nonton film action atau horror, tapi secara pribadi mungkin aku lebih dekat sama film yang lebih berunsur sosialisme, humanisme. Kalau sekarang lebih banyak horor ya, Anda temukan ya. Kasarnya gitulah. Ya tentu ada yang itu. Tapi marketnya tetap ada, gimana pun. Tapi kan zaman Teguh Karya itu meskipun tidak box office juga ada marketnya. Zaman dulu film yang jeblok gitu ya, itu lebih sedikit loh perbandingannya dibanding sekarang. Sekarang 140 judul film misalnya, taruhlah yang laku, yang box office 20, yang laku 40. Nah, sekian puluh itu kan juga nggak laku. Lalu sekarang bagaimana anak-anak mungkin Mas lebih ngerti dalam tren perfilman sekarang. Apakah seperti kayak anak-anak lulusan dari IKJ, perfilman IKJ atau sekolah film yang lainnya, mereka merasa ada pressure untuk buat commercial film untuk menyenangkan hati produser, atau bagaimana sekarang gelombongan sutradara muda, bagaimana cara. Saya sebenarnya ingin pendapat Anda lebih dulu, tapi karena Anda nanya saya gitu ya. Kalau Mas gimana? Kalau saya kan kebetulan mengamati film ya. Sekarang tadi saya singgung produksi memang banyak, 140 sutradara per tahun rata-rata lah ya. Ada 140, Covid kemarin turun drastis dan sebagainya tetapi kita semakin jarang menemukan film-film yang memiliki nilai
tadi Iya. kayak kalau Anda Teguh Karya humanisme, nantinya Basakop komedi, nanti dan sebagainya ya, yang gitu-gitu. Ini karena tentu saja kalau sineas, apalagi para seniman, itu kan inginnya tetap membuat film yang menuruti hatinya. Iya, for sure. Pada dasarnya kan itu. Bahwa kemudian setelah dia mendapat kesempatan menuruti produser, menuruti komersial, itu kan karena daripada tidak dapat kesempatan. Pragmatisme, itu kan? Iya, pragmatisme kayak oke, kasih aku, maksudnya kita buat beberapa karya, mungkin dari 10 film komersial. Itu kan kalau 10, kalau 1. Kalau 10, moga-moga kita bisa dapat satu kesempatan untuk film seni sebagai barter gitu ya. Nah, tadi kan nanya pendapat saya. Nah, itu yang terjadi sekarang ini, meskipun para senimannya atau para akademisinya sebenarnya punya niat ingin membuat film yang mengandung nilai-nilai seperti yang Anda bayangkan tadi, tetapi faktanya hari ini adalah yang lahir film-film seperti yang Anda sebutkan tadi juga, yaitu horor. Kalau toh drama juga begini, kalau toh ketokohan juga lebih pada menokohkan seseorang yang sifatnya lebih pada bukan kritisme tapi gitu. Nah, ini karena ada sistem industri atau pola pembinaan film yang mendorong orang untuk pragmatis gitu kan. Nah, pragmatis karena ujung-ujungnya kan itu kebetulan di Indonesia suasananya kan semua baru seperti itu. Maka saya nggak tahu kalau Anda tidak di Australia, barangkali juga akan kalah dengan desakan Bapak Ibu untuk tidak idealisme seperti sekarang kan? Iya, benar juga. Enggak, ini gambarannya gitu ya kalau Anda tinggal di Jakarta. Karena faktanya kanan kiri kita seperti itu ya kan. Tetapi karena Anda berada di Sydney, barangkali sehingga lebih bertahan untuk memilih yang itu tadi. Idealisme. Iya, idealisme lah, pendek kata begitu. Iya. Nah, itu yang terjadi pada pertanyaan tadi. Sekarang suasana sineas juga tergiring pada pragmatisme. Iklim perfilman secara industri memang mengalami statistik kemajuan baik jumlah produksi maupun jumlah penonton. Tetapi dari segi tingkat martabatnya di forum perfilman baik nasional maupun internasional, dipercaya orang sebagai film yang layak untuk dijadikan bahan penelitian untuk kajian gitu. Nah, ini menurut saya tidak lebih berkembang dibanding era 70, 60 bahkan tahun 50 yang sampai sekarang orang meneliti tentang Madowar, tentang Darah dan Doa, tentang apa dan sebagainya. Anda pun meneliti juga Daun di Atas Bantal, yang terbaru Arisan, bahkan lebih mundur lagi adalah karya-karya Teguh Karya kan gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau dari segi statistik memang berkembang, bahkan kalau dari segi publikasi banyaklah di koran-koran itu, misalnya sineas Indonesia tampil di festival ini, tetapi kan itu hanya penghargaan festival. Iya, benar. Memang lebih pada karya seni gitu ya. Tetapi kan sebuah film dihargai dunia itu kan bukan hanya lewat seremoni, tetapi juga lewat bagaimana rakyat sesungguhnya senang, percaya gitu ya, percaya sama itu film ya. Sama dengan film Korea disenangi di Indonesia, film Jepang selain film Hollywood gitu ya. Nilai kemudian menyusul kan gitu. Nah,